Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, kembali lagi kita bertemu dalam episode malam ini. Iya. Dan selalu di setiap episodenya ada pembahasan yang sangat-sangat menarik ya. Betul. Dan malam ini kita berbicara mengenai dialog keluarga. Wah, nih kalau udah bicara dialog. Tapi sebelumnya kita juga sapa pemirsa bilang selamat tahun Selamat baru, tahun baru ya kepada para betul, pemirsa. Selamat tahun baru. Terima kasih sudah setia selalu menyaksikan Obsesi Hati. Dan sekarang adalah episode yang ke-201. Luar biasa. Sudah panjang perjalanan Obsesi Hati ya. Betul. Ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semua selalu diberkati Tuhan, sehat selalu dan tetap setia sampai Tuhan datang. Amin. Ya. Iya. Baik, kembali tadi yang kita sebutkan bahwa malam ini kita bicara mengenai dialog keluarga. Betul. Apa itu? Nah, kita akan dengarkan saja pembahasan nanti yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Betul. Kita akan membaca ayat tema kita pada malam hari ini yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Efesus 6 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan pada kesempatan yang indah ini, di acara Obsesi Hati. Kami boleh bersekutu dengan umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, pemirsa yang ada di rumah, untuk menyaksikan episode Obsesi Hati malam hari ini Tuhan. Kami mengundang kiranya Roh Kudus Tuhan boleh hadir di tengah acara ini, agar acara ini boleh menjadi satu pelajaran yang berharga bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami minta tolong agar Tuhan melancarkan acara ini, segala jaringan internet yang digunakan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan teman-teman Hope Channel Indonesia, kru Hope Channel Indonesia yang memimpin dan memandu acara ini, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan dari sorga agar mereka boleh memandu acara ini dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Biarlah curahan Roh Kudus Tuhan berikan kepada mereka agar pembahasan ini menjadi pelajaran kembali, pelajaran berharga bagi kami. Terpujilah Tuhan Engkau Allah yang baik, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita pada malam hari ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan saat ini kita akan mengundang narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Yang saat ini berada di Washington DC. Betul. Ya, bukan di North Carolina. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom semuanya, selamat malam Indonesia, selamat pagi di Washington DC. Selamat pagi, salam sehat selalu Pendeta dan Ibu. Selamat tahun baru lah kita ucapkan kepada tahun baru juga. Pendeta dan Ibu Kathleen Kuntaraf ya. Betul. Tahun baru juga. Iya, senang bisa berjumpa kembali. Kita nggak sabar lagi untuk mendengarkan pembahasan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, pemirsa yang berbahagia, pembahasan sekarang ini adalah satu hal yang sangat penting. Maafkan. Berjudul yaitu dialog keluarga, tetapi kita berikan dialog keluarga satu. Ya. Jadi minggu depan kita akan bahas dialog keluarga dua. Dan dialog keluarga satu ini adalah hubungan antara orang tua dengan anak-anak dan minggu depan antara suami istri. Nah, kita telah lihat tadi akan ayat inti yang dibacakan, ayat inti yang diberikan, ya, bahwa Bapak jangan marah kepada anak-anak, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, mendidik ini atau memberikan nasihat daripada ini adalah satu hal yang sangat penting, ya. Sering kadang-kadang anak-anak tidak langsung suka untuk dinasehati, ya. Itulah sebabnya kita berbicara mengenai masalah dialog, ya, dengan mereka. Nah, pentingnya dialog keluarga. Kenapa ini penting? Sebab percakapan sederhana dan penuh kepedulian
dapat menuntun anak-anak dan kita masing-masing untuk mengetahui bukan saja apa yang mereka percayai, tapi yang paling penting mengapa mereka mempercayainya. Jadi ini sangat penting, bukan khotbah ya, bukan dimarah-marahin, bukan diancam-ancam sama orang tua, tapi adalah dialog keluarga. Jadi kadang-kadang orang tua katakan kamu tidak boleh merokok, tetapi mereka tidak tahu Kenapa nggak boleh kenapa rokok? tidak boleh merokok, sementara orang-orang Yang eh, lain yang kawan-kawannya lain rokok. kawan-kawannya merokok dan sebagainya. Jadi mengapa mereka mempercayai? Begitu juga hubungan dengan Tuhan ya. Mengapa mereka itu percaya kepada Tuhan ya? Jadi harus dialami dalam kehidupan mereka. Jadi bukan hanya harus percaya, tetapi mereka dapat mengetahui mengapa mereka percaya kepada Tuhan. Nah, beberapa sering ya kita punya percakapan yang sangat esensial terjadi nih. Nah, sebaiknya bicara dengan anak-anak kita setiap hari. Jangan sekali seminggu aja, setiap hari. Lebih sering percakapan esensial, semakin normal, alami, dan mencerahkan percakapan itu. Nah, cara terburuk untuk memiliki percakapan esensial ya adalah dengan tidak melakukannya sama sekali. Ya, kadang-kadang bagaimana? Oh, bukan waktunya yang tepat, terlalu rumit, anak-anak tidak akan paham ya. Mereka tidak banyak ingin- PR-nya, jadi nggak usah lah bicara sekarang, nanti aja lah. Jadi kemudian wah belum nyaman untuk bicarakan. Tapi ingat, setidaknya berusaha untuk memiliki percakapan adalah lebih baik daripada tidak mengatakan apapun. Ya, jadi ini satu hal yang sangat penting sekali sebagai Dan penting perlu penting diingat. adanya percakapan antara orang tua dengan anak-anak. Ya. Nah, resep sederhana percakapan esensial diperlukan 3 hal. 3 hal saja. Yang pertama, harus ada kasih. Ngomong itu jangan bentak-bentak ya. Ngomong penuh dengan Dasar kasih. daripada komunikasi adalah kasih. Kasih ya. Terus kemauan untuk mendengarkan. Jangan kita hanya mau trot ngomong aja terus Kita sama anak. sering mau ngomong melulu. Iya, dan sama sekali tidak mau dengar apa sebabnya anak itu melakukan sesuatu. Dan bersedia untuk berubah termasuk dari pihak orang tua. Wah, ya. Bukan hanya anak itu sendiri. Jadi meskipun tidak sempurna pada semua hal, tapi kita harus berusaha untuk mengikuti polanya secara konsisten. Baik, kita coba lihat satu persatu daripada masalah ini. Ya, jadi kasih ya. Tanda landasan dan penerapan kasih kita tidak dapat memiliki percakapan esensial paling efektif ya. Jadi kasih itu menjadi motivasi dalam kita punya Pembicaraan dengan pembicaraan ataupun dalam dialog itu. Ya. Kasih adalah apa yang kita lakukan. Bagaimana kita lakukan anak? Apakah kita lakukan anak itu seperti sepele, nggak anak kecil. Anak itu bisa berpikir. Jadi kita harus anggap anak itu bisa bicara seperti orang dewasa ya. Kemudian kapan dilakukan ya, mengapa dilakukan ya, satu tindakan termasuk dalam hal yang sederhana, misalnya hanya untuk cuci piring atau membersihkan rumah ya. Mengapa dilakukan? Semua harus dengan dasar kasih, menyadari bahwa misalnya kebiasaan bekerja adalah satu perkara yang sangat penting untuk masa depan mereka. Kita dapatkan kadang-kadang orang sudah tamat sekolah tidak bisa bekerja ya. Kenapa? Sebab tidak biasa diajar kerja di rumahnya ya. Jadi dasar kasih itu penting sekali ya di dalam menjadi dasar dalam dialog dalam keluarga ya. Dan bagaimana segala sesuatu dapat kita lakukan dalam keluarga ya. Kerja sama-sama ya. Anak-anak kita perlu merasa aman ketika berhubungan dengan kita dan kasih menyediakan lingkungan yang krusial itu. Dia merasa enak kalau ada mama papa. Jangan kalau ada mama papa jadi takut. Jadi tidak normal lagi dia punya aktivitas ya. Jadi selalu tunjukkan kasih seperti Kristus menunjukkan kasihnya kepada kita ya. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor mendengarkan ya. Mendengarkan secara aktif adalah bagian kritis dari setiap percakapan esensial ya. Jadi mendengar dengan aktif, jadi memberikan respons ya, mendengar kemudian berikan tanggapan ya, jadi mendengar secara aktif, oke. Jadi jangan lagi baca koran anak itu bicara ya kita ini, dia rasa itu dia tidak penting, tapi kalau kita letakkan koran itu kita dengar dengan baik ya, itu baru dia rasa
pendengaran kita adalah pendengaran yang aktif. Ingat Tuhan memberikan kepada kita 2 kuping, ya, 1 mulut, ya. Jadi mesti dengar ya, lebih Jadi, banyak dengar ya. jadi mendengarkan hendaknya diutamakan dan 2 kali lebih sering. Iya. Baik, kemudian pelajaran dari Yesus, kita lihat apa yang terjadi dengan Yohanes pasal 8, bukan? Ya, ini ketika Farisi membawa kepada Yesus perempuan yang tertangkap basah kena perzinahan. Hal pertama yang dia katakan dari Pada perempuan kepada itu. perempuan itu adalah pertanyaan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukumkan kamu. Sebab tadinya dia katakan orang ini sudah kedapatan berzina. Kemudian Yesus hanya mendengar, ya, mendengar, ya. Enggak terus langsung reaksi. Jadi Yesus mengajukan pertanyaan dan mendengarkan sebelum mengajar, ya. Sebelum dia katakan pergilah dan jangan berdosa lagi. Go and sin no more. Oke. Jadi Yesus mendengar. Kita harus lebih banyak mendengar, ya. Jangan langsung terlalu sering reaktif, ya, terhadap kelakuan pada anak suatu kita. masalah. Kemudian yang berikutnya adalah berubah. Ya. Setelah kita mengasihi, ya, nomor 1 adalah mengasihi. You have to love your kids. Mengasihi anak-anak Anda, mendengarkan, ya. Dan kemudian terhubung apa yang kita lakukan dari sini. Percakapan esensial hendaknya memberikan kita kesempatan untuk berubah sikap kita terhadap anak-anak kita. Semoga kita selalu berusaha untuk menjadi sebagaimana, ini adalah seorang heart surgeon, ya, jadi ahli jantung, Presiden Russell M. Nelson. Dia mengatakan sedikit berubah menjadi lebih baik setiap hari. Biarlah tiap-tiap hari kita berubah. Jangan kita mempertahankan kita punya pendapat, ya, atau saya bapak, orang saya mama. tua berubah, anak-anak juga berubah, ya. Jadi sama-sama berubah. Sebab kita harus selalu bertumbuh setiap hari. Oke. Baik. Nah, proses dalam dialog keluarga umumnya adalah menanyakan pertanyaan. Ya. Kenapa terjadinya? Kenapa sampai begini? Nah, jadi kita buka dialog. Jadi anak itu mesti mau menjawab dengan apa yang kita tanyakan. Komitmen untuk mendengar dan tidak memberikan kuliah atau khotbah, ya. Sering itu. Jadi sering kita selalu cenderung harus begini-begini dan sebagainya. Kita harus lebih banyak mendengar. Ya. Terus kemudian senang dengan diskusi dan tetap mempunyai perasaan ingin tahu. Jadi ingatlah seperti bagaimana Yesus itu. Bukan terus langsung ngancam mengapa, tapi dengar dulu. Nah, bagaimana dapat lebih memiliki percakapan yang esensial? Ya, misalnya menelaah kitab suci dalam keluarga. Ya, Alkitab katakan begini, bagaimana pendapat kamu? Ya, sekalian kemudian bicarakan. Ya, kesempatan bersaksi dalam keluarga. Ya, jadi biarlah anak-anak juga memberikan kesempatan bagaimana pengalaman mereka di sekolah. Ya, kemudian bagaimana hubungan dengan teman-teman dan sebagainya. Ya, jadi ada kesempatan untuk mereka menyatakan juga pengalaman mereka. Jangan one way communication, tapi ada juga cerita anak kepada kita. Jadi kemudian kesempatan makan malam bersama dalam keluarga itu penting, kita sudah pernah bahas berulang-ulang, ya. Kesempatan di mana kita boleh bercerita, ya, kemudian boleh saling memberikan pandangan dan sebagainya. Di meja makan. Di meja makan. Bukan kritik, ya, tapi di meja makan kita makan. Jadi saling berdialog, saling men-share apa yang terjadi, ya. Iya, dan banyak keluarga justru di meja makan masih pegang-pegang HP. Makanya kita bilang bagus kalau waktu makan itu dikumpul di keranjang HP-nya itu. Oke, ditaruhkan di sini, ya. Kita sekarang ngobrol. Jadi kemudian percakapan pribadi, ya, personal. Secara pribadi, ya, antara bapak dan anak atau ibu dengan anak dan sebagainya. Kemudian tinjauan tujuan keluarga. Rumah tangga kita mau rumah tangga yang bagaimana? Kita adalah keluarga Kristen, maka dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa kita juga boleh merefleksikan akan kehidupan kekristenan yang baik. Jadi membicarakannya bersama-sama apa yang seharusnya kita buat, ya, sehingga memberikan atau kita boleh menjadi terang bagi orang lain. Terus kemudian kolaborasi pasangan suami istri atau orang tua. Jadi jangan sampai orang tua bertengkar untuk apalagi di depan anak, ya, untuk suatu masalah yang satu masalah, ya, kemudian masing-masing memberikan pendapat yang berbeda, ya, kemudian bertengkar. Itu adalah hal yang
no. Tidak Apalagi boleh. pukul, Iya, abuse ya. abuse. Wah, itu jadi anak-anak bisa belajar. Oh, begitu rupanya. Kalau bapak marah sama mama, main tampar, baru mamanya diam. Oh, saya nanti kalau berkeluarga juga saya akan buat gitu. Because remember, ingatlah bahwa children learn by modeling. Anak-anak itu melihat, belajar dengan tingkah laku orang tua. Jadi perlu kolaborasi pasangan Mm, suami dan istri ataupun orang tua. mm. Baik, nah sekarang berbagai dialog untuk mengenai anak Anda. Ini ada contoh Contoh-contoh cukup banyak, banyak sekali. sekali Ya, ini contoh-contoh. hanya untuk memulai pembicaraan. Ya, Ya. misalnya apa 3 hal penting yang menarik tentang Anda? Ya, Jadi dia bisa cerita. ceritakan. Ya, Oh, saya kemudian menarik tentang saya hebat sekali main bola. Wow, cekatan saya paling kuat, cepat yang lari. menarik setelah saya punya teman baik misalnya di sekolah. Eh, Jadi berdialog, kemudian sebutkan 5 alasan mengapa Anda senang untuk hidup. Ya, apa yang menyebabkan kita senang untuk hidup? ini Ingat, banyak orang yang bosan hidup. iya iya. Kemudian yang ketiga, misalnya ini hanya contoh-contoh ya. Jika Anda bisa memiliki kekuatan gaib, apakah itu dan mengapa? Hanya mau melihat pendapat dari anak itu. Atau yang keempat, jika Anda punya mesin waktu untuk sehari, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Apakah mau diputarkan kembali atau bagaimana? Ya. Nah, apa lagu favorit Anda? Ya, Dan kenapa? mengapa? Ya. Oh, ada yang bilang, oh saya suka lagu itu. Oh, jangan terus bilang, aduh itu terlalu jazzy. Mesti lagu yang ya kalem-kalem gitu. Jangan. Biarlah dia kasih tahu. Dia bilang, kenapa saya suka itu? Karena itu happy misalnya ya. Jadi kasih mereka alasan untuk memberikan sebab kenapa mereka Jadi suka. ada waktu untuk berdialog. Apa keinginan Anda bila menjadi besar nanti? Ya. Ngapa? Mengapa? Mau jadi dokter? Ya, kenapa? Ya. Seperti anak kami yang Andrew itu yang sudah meninggal, kenapa mau jadi besar jadi apa? Mau jadi supir truk ya. Kenapa katanya? Aduh, senang sekali tuh nyupir terus setiap hari ya. Dan memang dia pun biarpun sudah bekerja, dia sampai di Singapura ya, dia langsung malam itu rent a car, dia setir auto. Wah, enak kali katanya setir auto biarpun dia kerja. Jadi Apa favorit film iya, film film favorit favorit Anda? Mengapa? Menurut Anda mengapa anak-anak suka memasang cincin di alis, hidung atau pusar mereka? Jadi berikan tanya kepada mereka, kemudian orang tua bisa coba memberikan pengarahan, tetapi ya bukan langsung memberikan kuliah. Jangan khotbah terus langsung. Oke. Jadi untuk mengenal anak, bagaimana dengan tato? Apakah Anda ingin melakukannya? Mengapa atau mengapa tidak? Iya. Ya. Jadi anak itu bisa memberikan pendapatnya. Kemudian jika kita bisa berlibur kemanapun yang Anda inginkan, mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Jadi choice untuk berlibur, jangan mama papa katakan kita berlibur ke sini ya, kita berlibur ke Borobudur. Anak bilang, saya mau suka ke Bali karena di Bali ada beach. Jadi kita kasih. Jadi itulah yang didiskusikan. Jika Anda bisa berbincang dengan seorang dalam sejarah, siapakah orang itu? Ya, apa yang Anda ingin tanyakan kepada mereka? Misalnya, jika sahabat Anda adalah seorang yang berasal dari buku yang kamu pernah baca, siapakah orang tersebut? Ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang untuk coba melihat untuk mengenal akan sang anak ya. Apa kenangan Anda yang paling awal masih ingat waktu kecil itu bagaimana? Ya. Jadi boleh bercerita. Jadi adanya satu dialog yang manis antara orang tua dengan anak ya. Apa yang paling Anda banggakan? Ya mungkin saya paling suka karena saya bisa misalnya menyanyi, atau main sepak bola, dan sebagainya. Dan orang tua tetap memberikan dialog pemimpin dan sebagainya. Jika Anda mau mengubah satu hal tentang penampilan Anda, apakah itu? Ada orang katanya, saya nggak suka mata saya sipit banget katanya. Jadi saya mau supaya mata saya lebih besar sedikit. Jadi kita tanya kenapa itu begitu? Ini hanya untuk mempunyai hubungan yang akrab dengan anak-anak kita. Ya. Jika Anda harus memilih hanya 3 kata untuk menggambarkan diri Anda, apa yang Anda katakan untuk menggambarkan, saya seorang Kristen atau seorang yang pintar, atau saya seorang yang
Juara memberi kelas bakat, juara misalnya. kelas ya. Adakah sesuatu tentang Anda yang menginspirasikan orang lain dalam hal apapun? Ya, Itu kita tanya sama jadi dia. Jadi dia bisa tahu bahwa dia bisa jadi sumber inspirasi untuk teman-temannya. Apakah dia karena rajin, apakah karena dia rapi, ya. jujur dan sebagainya. Apa gagasan Anda tentang hari yang ideal? Ya, jadi hari yang ideal itu yang bagaimana ya? Ya, jadi dirundingkan bersama-sama. Jika Anda langsung menjadi ahli dalam satu hal, apakah itu? Ya, mau ahli apa? Ahli bedah misalnya dan sebagainya. Anda lebih suka tinggal di kastel, di perahu, atau di awan. Jadi mau lihat apakah dia mempunyai sifat untuk menyendiri, Ya, isolasi diri, atau dia mau sifat untuk santai-santai aja. Jadi kita lihat dari pertanyaan ini apa jawabannya. jika Anda tidak terlihat kemana Anda akan pergi dan apa yang akan Anda lakukan, ya. Jadi itu hal yang penting. Kemudian untuk lebih mengenal akan anak juga, ya, jika Anda ingin kembali ke masa lalu dan memberikan nasihat pada diri Anda yang lebih muda, apa yang akan Anda lakukan pada diri sendiri? Ya. Jadi kembali pada masa muda. Ya. Jika Anda bisa maju ke masa depan dan memberikan nasihat pada dirimu yang lebih tua, apa yang akan Anda katakan pada dirimu sendiri? Ini hanya untuk melihat bagaimana dia punya cara berpikir, ya. Ya. Kemudian kualitas apa yang Anda harapkan dapat Anda miliki lebih banyak lagi. Jadi apa yang Anda ingin pelajari, ya, itu adalah hal yang seperti, oh, saya mau lebih ahli dalam komputer, saya mau ahli di dalam misalnya menyanyi atau dalam mesin dan sebagainya, ya. Terus kemudian dalam hal apa yang Anda ingin menjadi lebih baik? Jika Anda mau meminta bantuan kepada seorang, siapakah orang tersebut dan mengapa? Jadi supaya kita bisa lihat siapa idola anak ini, ya. Ya, apakah dia lihat, oh, ini om ini suka sekali dia memberikan apa gift, ya, pemberian kepada. Jadi saya suka seperti orang ini, ya. Ya, ada seorang yang berkata kepada kami, ya, bahwa kalau saya sudah besar dan sukses, saya mau, ya, menjadi seorang yang bisa menolong orang lain, ya. Jadi apa yang paling membuat Anda takut? Ya? Ya, dan Mengapa? Ya, hal paling memalukan apakah yang pernah terjadi pada Anda? Ya. Hal apakah yang pernah Anda lakukan di masa lalu yang ingin Anda rubah jika Anda masih bisa melakukannya perubahan tersebut? Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dapat menjadi hal yang dapat dialogkan. Oke. Kemudian apa yang membuat Anda merasa lebih baik saat sedang kesal? Apa yang Anda khawatirkan? Ya, hal-hal yang belum Anda kuasai namun Anda ingin menguasainya satu hari nanti, ya. Jadi apa itu, ya? Menurut Anda seberapa banyak Anda harus berlatih untuk menjadi ahli dalam hal-hal tersebut? Ini pertanyaan-pertanyaan provoking, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dia harus berpikir untuk menjawabnya. Apa tujuan Anda yang terbesar tahun ini? Jadi kebetulan tahun baru kan, ya. Jadi apa yang kita mau capai pada tahun ini, ya. Kapan Anda merasa paling bangga pada diri Anda, ya. Ini hal yang sangat penting. Kemudian di dalam hubungan antara orang tua dengan anak, ya. Jika kita mempunyai hari istimewa bersama, apa yang Anda ingin lakukan, ya. Jadi hari istimewa, misalnya sekarang kita mau libur bersama-sama, apa yang mau kita lakukan? Apakah mau main games? Apakah kita mau badminton sama-sama? Apakah kita mau pergi ke satu tempat untuk piknik? Ya, apakah saya pernah membuat Anda malu? Ya, ini jadi mesti terang-terangan dan orang tua pun harus bilang, iya saya malu karena waktu itu saya masih kecil, saya pakai baju dikasih pakai baju perempuan, padahal saya laki-laki, kan itu memalukan. Nah, itu jadi kita bisa melihat perasaan daripada anak itu. Apa hal terpenting yang telah saya ajarkan kepada Anda? Jadi apa, ya? Iya. Jadi anak itu akan kasih tahu kepada kita, oh papa, saya belajar terpenting bagi bapak karena bapak jujur. Jadi saya pun jujur. Apa Anda harus memilih hanya 3 kata untuk menggambarkan saya sebagai orang tua? Apa yang akan Anda katakan? Jadi terus terang kita, oh jangan dibilang, oh saya 3 kata itu bapak itu kejam.
Bapak itu pelit. Itu dia anak-anak itu yang menilai Jadi kita. orang tua juga bisa belajar untuk berubah ya. Iya. Jika Anda dan saya bisa bertukar tempat selama sehari, apa hal pertama yang Anda akan lakukan? Iya. Ya. Wah, Jadi ini ini hal yang sangat menarik. iya. Oke. Jadi Jadi kembali kepada kesimpulan di sini, Hmm. dialog dalam keluarga adalah yang maha maha penting. penting. Lebih sering berdialog lebih bagus. Ya. Ya. Dialog harus berdasarkan kasih. Perlunya mendengar dan membawa perubahan dalam hubungan kita. Iya. Tapi kalau kita tidak ada kasih, kasar. Anak-anak bisa mengerti. Dan kemudian kita nggak mau dengar. Maunya anak kita ini harus dengar suara bapak atau suara mama. Nggak mau kita mendengarkan suara mereka. Dan kita harus berubah. Ingat, kita bukanlah bapak ibu yang sempurna. Jadi apa yang anak katakan, kita harus mengadakan perubahan. Ini hal penting, kecenderungan untuk mengkhotbahi anak adalah hal yang umum di semua keluarga. Orang tua harus lebih sering mengajak dialog daripada langsung Mengajar. mengajar atau memberikan kuliah ataupun Khotbah. berkhotbah. Dialog keluarga harus membawa keluarga kepada hal yang rohani untuk pertumbuhan iman semua anggota keluarga, supaya masing-masing anak-anak, masing-masing anggota itu belajar untuk mengasihi Yesus. Bagaimana Yesus itu mengasihi kita, itu harus menjadi pedoman daripada kehidupan kita. Baik, demikian yang kami boleh sampaikan, dan sekarang kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak untuk pembahasannya ya. Dan memang Pelajaran yang baik. kita selalu mendapatkan, walaupun pelajaran ini kita mungkin sudah pernah dengar, tapi kita selalu seperti dibaharui ya betul. Dan saya jadi diingatkan bahwa kalau pembahasannya pendeta dan Ibu Kathleen ini lebih banyak bertanya sebenarnya. Jangan menghakimi, jangan berkhotbah. Itu benar juga ya, saya pikir ya. Kita kalau ngeliat anak kita aneh sedikit, tadi semua bilang, kalau ada cincin di alisnya, wah emosi langsung ini. Tapi jangan tanya. Gitu, oh iya juga ya, jangan langsung kita main hajar aja atau apa ya. Dan memang dialog itu penting ya, terutama itulah fungsinya ada renungan pagi, renungan malam ya. Di situ juga secara rohani kita memberikan dialog kepada keluarga. Wah, luar biasa. Kami percaya pemirsa yang ada di rumah juga terberkati oleh pembahasan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan lihat yang satu ini. Bang, nanti malam mau dimasakin apa? Terserah. Jangan terserah dong, kan aku bingung mau masak apa. Ya udah, semur ayam aja sayang. Ih, kok ayam, kan kita mau hidup sehat. Tempe goreng pun jadilah. Ih, tau gak sih, tempe di Bang Oleh gak enak, kedelainya hancur. Ya udah, sambal telur goreng aja, itu pun enak kok. Ih, sambal cabai harganya lebih mahal tahu. Ya udahlah, beli di warung sebelah aja, warung nasi. Kan lebih praktis juga. Yes, kamu ya gak ngargain istri banget. Aku tuh loh mau masakin buat kamu, tapi kamu suruh aku beli nasi. Bilang aja kalau masakan gak enak. Mami, ini lagi nanam. Oh iya. Ini kapalnya apa? Adek. Kapal adek. Tapi coba lihat adek. Abang Ian, coba ceng sini. Kenapa berantakan? Kita beresin sama-sama yuk. Oke? Oke, yuk. Nah, bentar yuk. Coba adek Iya bantu mama juga yuk. Kembali lagi di Obsesi Hati dan kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu apa kata mereka. Ya, ada beberapa responden yang kita sudah tanyakan dan kita mau dengar nih apa sih respon dari mereka kan. Nah, pertanyaan pertama adalah,
Mana yang lebih penting dalam dialog keluarga? Mendengarkan secara aktif atau memberikan nasihat? Nah, kita akan saksikan video satu ini. Kalau dialog harusnya dua arah dong. Tapi kalau paling penting mungkin denger dulu aja kali ya. Denger aja dulu. Berarti A. Mendengarkan secara aktif. Sorry A. Ya karena memang pada dasarnya kita punya dua telinga satu mulut. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan. Saya lebih cenderung untuk memberikan nasihat. B. Biasanya tergantung situasi dan kondisi. Tapi saya memilih A. Mendengar secara aktif karena Tuhan memberikan dua telinga dan satu mulut. Baik. Ya memang, tapi ini sebenarnya teori ya, sebetulnya kalau saya pribadi. Kita akan pilih mendengarkan secara aktif, tapi teorinya lebih banyak beri nasihat sih sebenarnya. Benar. Tapi mudah-mudahan Spontan. saya pribadi bertaubat malam ini mendengar pembahasan dari pendeta dan Betul. ibu bahwa lebih bagus kita mendengarkan secara aktif daripada. Alasannya apa sih? Karena kan selama ini langsung keluar. Kalau perlu ada ayat-ayat yang mau dikeluarin ke anak kita. Oh, kamu tahu nggak di dalam Alkitab dikatakan, wah langsung begitu. Tapi harusnya dengerin secara aktif dulu. Baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Saat anak berbuat kesalahan, Anda lebih memilih mana? Memberi teguran langsung atau menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi? Kita akan saksikan apa kata mereka. A mungkin ya, memberikan teguran langsung. Karena pada saat kita memberikan teguran langsung kepada anak, dia mengetahui, akan sadar juga bahwa itu salah atau itu benar. Seperti itu. Langsung. Ini lagi tergantung situasi kondisi. Tapi biasanya kalau dia berbuat salah, maka saya akan pilih A. Saya akan tarik dan bawa dia dan bicara. Saya lebih memilih B, menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi. Baik, ada dua jawaban ya. Masing-masing juga punya Kalau mama sendiri kebaikannya. pilih yang mana itu? Ya, kalau berbuat kesalahan dan ini sebetulnya tegur langsung. Tapi kalau saya tidak salah tangkap pembahasan kita malam hari, harusnya menunggu Harusnya waktu B yang ya. tepat. Benar. Makanya saya bilang, mudah-mudahan kita semua pemirsa yang ada di rumah juga kita boleh terbuka pemikiran kita bahwa Betul. selama ini kita tuh Spontan. mungkin kita marah. melakukan tindakan yang kurang tepat ya. Tetapi setelah kita dengar pembahasan malam hari ini, mungkin kita boleh belajar, oh iya ya. Cuman memang menunggu waktu yang tepat ini kapan ya? Itu juga kan menjadi satu pertanyaan ya. Tetapi mungkin nanti kita akan minta di akhir sesi ini, segmen ini kita akan minta komentar dari pendeta dan Ibu Kathleen Kuntara. Baik, pertanyaan nomor 3. Dalam dialog atau komunikasi keluarga, Anda lebih memilih menjadwalkan waktu khusus untuk diskusi atau membiarkan percakapan mengalir secara alami. Nah, kita lihat apa kata mereka. Saya melihat situasi, tetapi saya lebih memilih B untuk melihat dan mengalir secara alami. B, mengalirkan secara alami ya. Karena kan segala sesuatu itu apa saja bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalaupun ada masalah, ada baiknya kita langsung menyelesaikan masalah itu saat itu juga. Membiarkan percakapan mengalir. Biasanya kami membiarkan percakapan mengalir alami. Jawabannya B. Dan baik. Dan kita juga sebenarnya memilihnya yang B sih. Coba kalau kita membayangkan, kalau kita pilih A. Coba kamu duduk dulu sini. Ada yang papa mama mau bicarakan. Anaknya udah stres Udah dulu. ketakutan. Wah, ini saya udah mau diomelin ini, udah mau dihakimi saya nih.
Tapi kalau kita mungkin lagi makan atau dia lagi di tempat tidur kita datang, kena gimana nak? Baru itu memang lebih sambil mengalir dan ya. Kita lakukan yang B kayaknya ya. Iya. Oke, betul. puji Tuhan. Baik, pertanyaan yang keempat, menurut Anda mana yang lebih penting dalam keluarga? Kasih yang terlihat dalam tindakan atau komunikasi yang terbuka? Kita saksikan apa kata mereka. Komunikasi harus terbuka, tapi biasanya bukan hanya sekedar berbicara, jadi harus terlihat kasih itu. AB. Dua-duanya. Sebenarnya kalau dari dua pertanyaan tadi, dua-duanya itu penting juga. Tetapi kalau yang B mungkin lebih terbuka ya kalau nggak salah yang B. Ya karena pada saat kita terbuka, itu akan mengetahui apa yang dia inginkan atau apapun yang kita inginkan. Jadi keterbukaan itu sangat penting. Itu B. Kasih yang terlihat dalam tindakan. Baik, terima kasih ya kepada para responden kita. Sudah menjawab. Tunggu, kita komentarin dulu nih pertanyaan keempat nih ya. Kalau saya bilang saya setuju sih bahwa kedua hal ini sebenarnya penting. Iya. Tetapi saya punya satu pemikiran adalah pemirsa yang ada di rumah. Saya pilih adalah kasih yang terlihat dalam tindakan duluan, yang penting. Kenapa? Kalau kita mendahulukan kasih yang terlihat dalam tindakan, saya percaya komunikasi kita akan terbuka. Benar. Tetapi kalau kita mendahulukan komunikasi terbuka, belum tentu ada kasih di situ. Itu maksud saya. Jadi kalau kita menunjukkan kasih kita kepada anak kita, itu komunikasi pasti akan terbuka. Tapi kalau komunikasi terbuka dulu, belum tentu ada kasih di situ. Kalau sambil ngomel kan itu komunikasi juga itu, ya kan? Tapi supaya jangan salah arah, kita dengarkan pendapat dari Pendeta dan Ibu Kathleen Kuntara. Silakan Pendeta dan Ibu menanggapi 4 pertanyaan ini. Ya, memang kita masing-masing kita sudah mengetahui bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu harus kasih. Dan kalau kita mengasihi, dan kasih itu harus ditunjukkan. Ya, orang tua harus selalu menunjukkan dan memberikan teladan dalam mengasihi. Mengasihi antara suami dan istri, ya, kemudian percakapan-percakapan yang halus, ya, yang lembut dan sebagainya. Jadi orang tua memberikan teladan dalam mengasihi akan anak-anak. Jadi kasih itu harus kelihatan nyata. Dan dalam kasih tersebut, ya, maka dengan sendirinya kita akan berbicara juga secara terbuka, ya. Tetapi terbuka bukan berarti langsung memberikan nasihat kamu harus begini-begini dan sebagainya, tetapi kita telah menunjukkan di dalam tindakan kita dalam mengasihi, ya. Kemudian kita boleh berbicara secara terus terang, ya, kepada anak, ya, yang dapat memupuk akan kehidupan yang saling mengasihi, ya. Jadi kembali ini tidak bisa berkata antara 1 dan 2, tetapi ini harus berjalan bersama-sama. Berjalan serentak. Baik, terima kasih untuk komentarnya ya, Pendeta dan Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada responden kita yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Nah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan yang satu ini. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga, yaitu menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang masuk, yang akan dijawab oleh narasumber kita. Pertanyaan pertama dari Aldi Grain. Mau nanya Pak, Bu, zaman sekarang anak-anak makin melek teknologi. Nah, gimana ya caranya kita sebagai orang tua bisa mendampingi dan berkomunikasi dengan baik kepada mereka biar nggak kebablasan, tapi juga nggak ketinggalan zaman. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Iya, orang tua harus belajar
teknologi. Jangan ketinggalan zaman. Jadi orang tua tidak boleh ketinggalan zaman dan tidak usah segan untuk Untuk orang bertanya. tua untuk belajar dari anaknya. Ya, jadi ya ini ya bagaimana caranya ini ya, bagaimana untuk membuka ini ya. Jadi anak-anak kan pintar, maka saya ingat waktu memberikan seminar di dalam penggunaan DVD ya untuk DVD evangelism. Kemudian kalau orang tua tidak tahu, kemudian bilang tolong tanya anak Anda atau cucu Anda katanya. Itu kita nggak lupa itu di South Africa dibilang bagaimana. Ask your grandchildren. Ask your grandchildren. Ya. Jadi jangan kita merasa gengsi. Oh, saya orang tua, saya mesti lebih tahu daripada anak-anak. Jangan begitu. Jadi anak-anak bisa lihat ketulusan hati kita. Kita harus belajar ya, kemudian kalau perlu ya main bersama-sama ya, melalui teknologi dan sebagainya. Jadi kebersamaan ya, belajar bersama-sama ya, itu akan menolong di dalam ikut berkomunikasi bersama-sama ya. Teknologi itu bisa menghalangi hubungan, tetapi juga bisa mempererat hubungan. Ya. Dan kemudian ini kalau umpamanya kita lihat bagaimana sebagai orang tua untuk mendamai komunikasi yang baik, kita mesti menjadwalkan waktu anak-anak itu dengan mereka punya gadget. Jadi nggak boleh lebih dari misalnya, oke, kamu bisa main-main ini tapi hanya 1 jam. Atau waktu kita makan, kumpulkan itu gadget di keranjang. Nah, disitulah waktu kita berkomunikasi waktu makan. Jadi kita tidak akan ketinggalan zaman. Jadi tetap penggunaan gadget, namun itu pun harus dibatasi oleh sebab sering sekali anak-anak akan lebih menggunakan waktu dengan gadget daripada ya berkomunikasi dengan orang tua. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah ini pertanyaan berikutnya ini sedikit berhubungan sih dengan pertanyaan pertama tadi dari Saudara Samuel Kuncoro ya. Pertanyaan seperti berikut. Pak Pendeta, ada yang bilang keluarga zaman dulu lebih erat karena sering ngumpul bareng. Nah di era modern ini gimana ya caranya kita menciptakan kedekatan keluarga meskipun kesibukan masing-masing padat? Nah, silakan Pendeta dan Ibu. Di zaman dulu soalnya nggak ada handphone, nggak ada ini sih ya. Iya. Betul. Zaman dahulu erat sebab ya orang-orang kumpul bersama-sama ya, bercerita bersama-sama. Ingat, hubungan itu dapat akan bertumbuh melalui komunikasi ya. Jadi dalam keadaan berkumpul dan membicarakan itu menyebabkan sesuatu hal yang lebih mendekatkan akan suatu hubungan. Nah, sekarang di dalam zaman modern ini ya apakah itu kesibukan bisa menghalangi? Iya, ya. Kita harus ingat mungkin kita pernah bahas kata dalam bahasa Tionghoa ya, kata sibuk itu mang ya. Itu artinya membunuh hati, ya, artinya kills relationship. Kadang-kadang kesibukan masing-masing buat ini, yang lain buat ini, maka akhirnya hubungan itu menjadi renggang. Bagaimana caranya supaya itu dapat dihindarkan? Maka mau tidak mau harus merencanakan ya kebersamaan. Jadi rencanakanlah kapan waktunya untuk renungan pagi bersama ataupun berdoa bersama ya, ataupun makan bersama, atau rencanakanlah waktu untuk berpiknik bersama ya, waktu untuk berlibur bersama. Dan itu adalah satu hal yang anak-anak akan ingat ya sampai kepada masa tuanya nanti, di mana mereka mempunyai kebersamaan dengan orang tua ya, dengan anak-anak dengan orang tua. Jadi anak-anak kami termasuk sangat sibuk ya, satu dokter di satu rumah sakit, kemudian anak kami juga di rumah sakit lain, di rumah sakit yang lain, dan sibuk dan sebagainya. Tetapi kami lihat mereka mempunyai rencana yang bagus sekali ya, waktu dengan anak-anak.
main ski Main ski ke mereka Utah, terbang. minggu yang lalu mereka ke Utah 1 minggu ya. Main ski. Jadi sampai waktu kami pergi ke satu rumah sakit di mana anak kami bekerja, dikatakan, orang-orang kasih komentar tentang anak kami ya. Dia bilang dia kerja keras tetapi juga punya waktu libur yang keras. Ya. Jadi harus dijadwalkan. Dijadwalkan di mana mereka bisa bermain bersama-sama, main ski bersama-sama, dan mereka sudah rencanakan ya apa yang akan terjadi sepanjang tahun ya, kapan mereka akan keluar dan sebagainya. Jadi kebersamaan itu sangat penting dan harus direncanakan. Ya. Tidak akan bisa berhasil kalau terjadi secara spontan. Jadi mudah-mudahan Pak Samuel Kuncoro ini bisa memberikan long term planning tahun 2025 bersama dengan keluarga. Iya, paling sedikit juga ya waktu setiap Sabat bersama-sama untuk bersama-sama bergereja, bersama-sama duduk bersama-sama, itu adalah hal yang sangat penting sekali ya dalam mempertumbuhkan hubungan keluarga. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Betul ya. Pendeta, betul sekali. Baik, pertanyaan berikutnya dari BB Club. Oke. Bapak, Ibu, dulu kita diajarin menurut sama orang tua. Sekarang anak-anak lebih kritis dan berani berpendapat. Gimana caranya kita menyikapi perbedaan ini biar komunikasi tetap lancar dan nggak jadi konflik? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Dulu orang tua itu lebih banyak bersifat berkhotbah. Ya, atau mengajarin. Jadi anak harus begini, kemudian mereka lebih menurut. Ya, artinya menurut, tetapi bukan berarti bahwa mereka itu menurut dengan pengertian. Oke. Nah sekarang oleh sebab anak lebih kritis, ya, maka kita harus memberikan alasan dalam memberikan pandangan. Ya. Dan bagus meminta pendapat mereka dan bukan langsung berkhotbah, tapi lebih bagus banyak bertanya. Ya, bagaimana kamu punya pendapat tentang ini? Ya, misalnya tentang apa? Kita ambil contoh aja mengenai masalah kebaktian gereja. Ya, oke, bagaimana kamu rasa tentang kegiatan di gereja? Ya. Ya, kami ingat kami punya cucu berdiskusi dengan temannya, ya, sebab temannya katakan kami tidak suka ke gereja. Nggak enak katanya di gereja. Enak. Tetapi cucu kami katakan, oh kami paling senang pergi ke gereja. Ya. Jadi kita bisa ajarkan pertanyaan, kenapa senang? Oh banyak teman yang bisa berbicara dan dapat bergembira misalnya, atau bisa menyanyi dan sebagainya. Jadi sebagai gantinya, oleh sebab anak lebih kritis, maka mereka mempunyai sifat ingin tahu dan bisa mengkritik akan kita punya pandangan, maka kita ajukanlah pertanyaan. Ya. Dan kemudian dia menjawab, kemudian ajukan pertanyaan lagi. Ya. Tentang kembali kepada masalah kebaktian, kemudian bagaimana orang bersuka cita di dalam berbakti, oleh sebab kita boleh mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan sebagainya. Banyak orang kata, oh kami rasa Tuhan tidak lagi memperhatikan kita tidak bisa lihat. Kita bisa katakan, bisa lihat bagaimana Tuhan memimpin kita. Misalnya berita yang kami dengar pagi ini ya, begitu banyak sekali rumah yang kebakaran di Pacific Palisades ya. Kemudian salah satu rumah yang semangat adalah rumah daripada satu keluarga Advent yang kami kenal, dan dia adalah orang yang banyak menyumbang untuk yatim piatu. Ya. Baru minggu yang lalu kami dapatkan dana 15.000 daripada keluarga ini. Ya. Ya. Kemudian rumahnya satu-satunya yang tidak terbakar di Malibu. Ya. Waduh, itu hebat sekali. Pacific Palisades. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu bisa mempunyai suatu kuasa dalam melindungi orang yang mempunyai kedermawanan yang menolong orang lain. Dan ternyata kita dapatkan lagi berita-berita bahwa mereka
bintang film yang banyak sekali yang melakukan charity, ya, menolong orang lain, ternyata rumahnya terlindung, tidak terbakar. Ya. Jadi ini adalah suatu fakta. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa lihat hasil daripada pekerjaan Tuhan. Ya. Dan ada yang rumahnya terbakar semua, tapi Alkitab itu satu lembar pun tidak terbakar. Bayangkan. Jadi bagaimana Tuhan tetap dapat mempunyai kuasa dalam melindungi. Baik, jadi ajarlah berdialog dan coba memberikan fakta, ya, data untuk menjawab mereka punya kritis itu, ya. Jadi kritis itu adalah hal yang baik sebenarnya, yang tidak jelek, ya. Itu adalah hal yang baik untuk mereka dapat menolong. Kenapa begini, ya? Kalau dikatakan tidak merokok, kenapa begitu? Kenapa kita misalnya makan pola hidup sehat? Kenapa, ya? Coba lihat begitu banyak sekali orang yang di hari tua justru sakit-sakitan. Ya, jadi tetapi itu banyak bergantung kepada pola hidup yang ada. Jadi anak-anak harus tahu dari kecil kenapa ikuti pola hidup yang sehat. Jadi kritis adalah bagus, tapi kita sebagai orang tua harus mempunyai jawaban yang tepat. Ya, iya. Bagaimana? Jadi harus kita memberikan artinya ajaran yang lebih ilmiah. Jadi orang tua harus belajar. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Dan mungkin itu juga menjadi closing statement kali dari Pendeta dan Ibu, ya. Karena waktu kita sudah habis. Dan oleh karena itu kita akan langsung ke doa tutup saja. Iya, kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan untuk memberikan presentasi bagaimana kami sebagai orang tua berdialog dengan anak-anak kami. Ajarkan kami untuk selalu menunjukkan kasih Kristus kepada anak-anak kami sehingga mereka bisa mencintai Kristus dan dimanapun mereka pergi, mereka akan dapat menjadi saksi-saksi yang benar untuk Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pendeta dan Ibu, sampai jumpa Senin depan, ya, di episode berikutnya. Tuh, sehat selalu. Berkati, sehat-sehat. Ya, demikianlah akhir dari episode kita pada malam hari ini. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah membawakan pembahasan kita pada malam hari ini yang selalu luar biasa, puji Tuhan. Dan juga kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik. Dan secara khusus kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, yang selalu menyaksikan tayangan program Obsesi Hati dari setiap Senin malam ke Senin malam berikutnya. Dan akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.